Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat kalian Jeffman. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bertemu lagi di konten saya di acara di Stand Up Mystery, dan malam hari ini apa yang mau dibahas ya? Karena kita minggu kemarin temanya sudah tentang sihir, santet, guna-guna, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai tempat-tempat yang angker di kota Bandung. Saya ada beberapa tempat yang secara pribadi saya sudah datang ke sana dan saya sudah mengalami apa yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi di sana, dan cukup menegangkan, ngeri juga. Sampai sekarang kalau saya bayangin, sosoknya masih ada di kepala ya. Malam ini saya cerita tentang beberapa tempat angker di Bandung, dan ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan saya sudah pernah ke sana. Nah, tempat ini itu saking angkernya, setelah saya ke sana itu masih kebayang-bayang sampai sekarang sosoknya atau apa yang saya lihat di sana. Bahkan mereka ini hadir atau datang ke dalam mimpi saya sampai saat ini. Jeritan-jeritan, suara ketawa, ada suara nangis, ini masih terus beberapa kali lah hadir dalam mimpi saya ya. Nah, ada satu tempat yang ingin saya ceritakan atau saya sampaikan ke semua yang nonton stand up mystery ini. Di wilayah Bandung Timur itu ada satu tempat pemakaman, dan konon katanya tempat ini itu khusus untuk memakamkan atau menguburkan jasad-jasad manusia yang meninggalnya secara tidak wajar, baik yang bunuh diri, kecelakaan, yang korban-korban pembunuhan dengan kondisi yang memang kadang tidak lengkap, bahkan hancur. Semua jasad ini dikumpulkan dan dimakamkan di tempat tersebut. Ini satu lokasi yang mungkin terkenal di sana dengan sebutan adalah Gangset atau Gang Setan. Kenapa dibilang Gang Setan? Karena untuk memasuki wilayah pemakaman itu harus melalui satu gang yang cukup panjang ke dalam. Nah, gangguan-gangguan itu sering ada di gang tersebut. Saya ngomong seperti ini, sepertinya langsung ada yang hadir ya di tengah-tengah kita semua ini. Tapi saya nggak akan bahas siapa yang hadir. Saya tetap akan teruskan cerita ini, walaupun sosok ini tepat muncul di depan saya, di belakang lampu ya, belakang kamera. Tapi saya tetap fokus untuk menyelesaikan cerita tentang Gangset ini. Gangset ini, ketika kita masuk ke area tersebut, kurang lebih dari jalan umum ke lokasi pemakaman, dia melewati Gangset itu jaraknya itu sekitar 100 meteran lah. Nah, di jam 4 sore, masyarakat atau warga sekitar itu sudah banyak yang takut lewat jalan tersebut. Karena apa? Karena banyak yang ganggu, dan bahkan ada beberapa kejadian ketika ada yang berani masuk langsung diikuti, bahkan ditampaki oleh sosok perempuan yang mengenakan kebaya merah. Sosok ini sering sekali muncul dan menakuti warga di sekitar. Saking penasarannya, maka saya ada kesempatan ke sana sambil survei lokasi. Nah, saya datangnya itu siang, jadi masih ada keberanian, dan kalau siang masih ya ada 1 atau 2 orang lah yang lewat sana.
Bahkan walaupun siang itu jarang banget yang lewat. Saya masuk ke wilayah tersebut memang sudah beda ya hawanya, karena banyak kejadian juga di rumah-rumah kiri kanan dari gang set itu. Katanya ada yang bunuh diri juga, yang menceburkan dirinya ke dalam sumur. Cerita itu sampai saat ini masih menjadi legenda. Waalaikumsalam. Ini ada kehadiran satu sosok, bisa dibilang sepuh ya kayaknya. Energinya di sebelah saya. Ini wujudnya, dia pakai baju semuanya serba hitam, terus wajah sebelah sini itu ada kayak bekas cakaran, tapi saya nggak tahu ini hancur, cuman matanya putih aja sebelah sini. Tapi dia bilang sepuh sih. Dan dia bilang jangan mengundang sesuatu yang memang tidak diundang di sini. Oh, beliau ini orang sini ya, sepuh di sini. Karena memang nggak menerima adanya kehadiran sosok yang di belakang itu yang saya bilang di awal. Nanti tiba-tiba datang. Memang ketika saya cerita ada yang datang karena kita membahas tempat tersebut. Kami tidak akan mengganggu, kami hanya menceritakan saja dan biarkan ceritanya selesai. Udah, kita hiraukan ya, jangan dipedulikan. Balik cerita yang tadi. Sorry, gangguannya kerasa banget. Nah, kemudian balik gang set tadi ya. Saya kesana siang, dan ketika siang itu saya duduk pada satu tempat yang memang ada makam banyak yang bolong-bolong juga, dan kecium aroma gak sedap ya, kayak sepertinya bangkai atau bau-bau. Tapi kalau dibilang bangkai tikus gak mungkin, soal bau banget. Dan saya ditemani sama salah seorang warga di sana, cerita bahwa di sini makamnya ada yang memang dimakam dengan kedalaman 1 meter, ada yang bahkan sampai 0,5 meter. Karena pada saat menggali makam itu, katanya penggalinya itu kadang suka dihantui, jadi makanya buru-buru aja. Nah, ada beberapa jasad yang dimakamkan tidak utuh di sana, itu dikuburkan dengan kedalaman yang tidak sesuai standarnya ya, bahkan 0,5 meter. Nah, ini suka kecium aromanya. Pada saat saya duduk, secara spiritual atau batin saya menggambarkan sepertinya ada yang datang dari arah belakang saya. Saya kan duduk nih, sepertinya ada yang datang dari arah belakang. Dan ketika saya lihat ke belakang, jelas banget ada banyak wanita pakai baju merah, jumlahnya lebih dari 10. Dan mereka berdiri di atas makam-makam. Saya nggak tahu apakah itu makamnya dia atau apa, tapi di atas makam-makam yang memang seperti yang tertata gitu. Berdiri kurang lebih ada sekitar belasan sosok perempuan berbaju merah itu. Ya, kita mungkin bisa sebut kuntilanak berbaju merah. Di situ banyak banget, dan wujudnya itu pokoknya si kulitnya ini ya bener-bener turun semua gitu, dalam artian kayak seperti ada yang ngedorong pipi dia ke bawah, dengan mulut yang warna hitam, matanya sininya hitam, terus ada putihnya doang satu, rambutnya yang bener-bener acak-acakan, dan dia berdiri sambil melihat ke arah saya. Itu membuat saya jadi tidak bisa berpikir
banyak, jadi hanya bisa diam, terus gak bisa membaca doa atau tidak bisa melakukan aktivitas spiritual ya pada saat itu. Dan yang paling mengerikan itu muncul satu kepala ya dari bawah tanah. Saya pikir itu boneka atau apa. Dia keluar, itu siang loh padahal. Dia keluar, kepalanya itu ada rambutnya putih-putih semua. Dia keluar seperti ngintip, terus dia masuk lagi. Itu yang membuat saya takut. Itu yang membuat saya rada merinding ya saat itu. Karena tempatnya memang mengandung unsur spiritual yang sangat tinggi. Ini di depan saya ganggu terus ya. Kita coba komunikasi. Mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini sosok perempuan yang memang berasal dari tempat yang kita ceritakan malam ini. Ya, perempuan ini. Dan dia berdiri ya, ngelihat ke arah kita, tapi si kepalanya patah banget sampai ke sini. Jadi kayak yang ini berdiri tegak, cuman kepalanya terus patah seperti ini. Dia ngelihat ke arah kita. Rambutnya mekar banget, dan bener-bener acak-acakan ya. Mukanya tipis ya. Mukanya tipis banget. Dan dia merasa tersinggung nih. Merasa tersinggung, merasa tidak terima karena saya menceritakan kembali tentang kelompok-kelompok mereka ini. Oh, pengen masuk katanya. Biar saya ceritakan yang sebenarnya tentang saya. Kenapa saya mengakhiri hidup saya. Kayaknya kita gak mungkin nih. Masukin gak mungkin. Jadi apa yang kamu sampaikan, ini kata dia ya. Jadi apa yang kamu sampaikan biar bisa menjadi pencerahan bagi saya. Karena cerita saya hanya diceritakan secara sepihak saja. Waduh. Oke. Itu barusan tadi ada satu sosok yang memang datang ke sini tempat kita syutingnya. Kenapa bisa datang? Karena saya menceritakan apa yang saya saksikan di lokasi. Jadi sosok ini bisa hadir di sini karena undangan dari kita sendiri. Terasa nggak kehadirannya? Ya, masih terasa di belakang. Oke. Nah, Gang Set ini akan selalu menjadi tempat yang memang penuh misteri ya, karena banyak banget cerita-cerita tentang manusia yang memang mengakhiri hidupnya atau hidupnya berakhir dengan cara yang memang tidak wajar. Dan ini menjadi misteri, masih menjadi misteri untuk kita semua. Kemanakah mereka pergi setelah dimakamkan? Dan Gang Set ini biarlah akan seperti itu, karena itu adalah peristirahatan terakhir. Kita hanya mengambil sebuah hikmah atau pembelajaran dari apa yang terjadi di sana. Saya Kang Jeffman, dan cerita ini tentang Gang Set ini mungkin menjadi sebuah pengalaman bagi saya dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan cerita malam hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di stand up misteri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.